Nah, tuh silakan Sat Supriyo, monggo. Semangka antum yang pemateri, Zat. Aku menemani, Zat. Loh, ini ada Sat Supriyo, nanti saya melangkahi, Bu. Oh, Eh, Monggo Sat Supriyo, antum ditanya tuh, nggak boleh. harus dijawab loh. Karena kan jadi host nih. Ayo mangga, Zat. Tanya, Jadi Zat. gini Bu, Jawab, kalau silakan. apa Ya. namanya dapat warisan, Mm-mm. eh, misalnya warisannya apa gitu. Jadi nanti zakat tuh ada syarat ketentuan yang berlaku ya Bu ya, dan yang ditinggali, tempat yang ditinggali atau apa itu tidak kena zakat. Apalagi misalnya baru dapat kan, baru Iya, dapat ya nggak kena. Nanti nunggu langsung itu 1 enggak tahun ya? lah bahasanya lah. Hmm, Tapi itu juga nanti dilihat dulu apakah misalnya nih ibu dapat warisan rumah, mm-mm. sebelumnya ibu nggak punya rumah gitu kan, Iya. kemudian rumahnya ibu tempati, maka ya rumah ibu tempati nggak kena zakat Bu. Kalau dari itu berupa uang, Ustaz. Misalnya hasil penjualan Nah, uang gitu, sama dari kan juga penjualan bisa uang gitu, tuh. intinya kudu kudu muter dulu 1 tahun lah Bu. Oh iya 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 iya. Ya Mm-mm. Ustaz. Itu kurang lebih Baik baik. seperti itu, karena memang tadi ya ada syarat ketentuan yang berlaku lah kalau buat zakat. Kalau pakai bahasa zakat, beda Iya kasusnya kan. kalau ibu misalnya pakai bahasa boleh sedekah nggak Ustaz dari uang warisan, ya monggo. Pada saat itu Iya. juga boleh, misalnya ternyata ibu dapat warisan 1 miliar, mau sedekah ke saya setengahnya juga boleh Bu, nanti saya kirim rekening. Sambil nunggu yang lain ya Bu ya. Iya. Ntar tak panggil ya. Terak-terakin Sat, al-i'lan Ya, min kismi ini kiswa. yang mau dikasih. Iklan nih.
إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشاء عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا القبور زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي وإذا الصبح رجعت وإذا السماء Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Salam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bisa berjumpa dalam kajian kita, kajian kiswah. Ya, Masya Allah sudah berjalan hampir setengah tahun lebih. Ya, mulai dari bulan Oktober kurang ya. Kajian ini berjalan sampai Februari ini masih istiqomah, alhamdulillah. Dan hari ini bersama kita Ustadz Rizaluddin LCMEI, ya, Master Ekonomi Islam. Ya, insya Allah ingin mengajak kita semua untuk mengulang. Ada yang mengulang mungkin atau ada yang baru tahu gitu ya mengenai ilmu Islam. Jadi kita berislam itu juga ada tata cara untuk beragama, ada tata cara juga untuk muamalah, ada tata cara juga untuk mengeluarkan zakat, terutama materi tema kita saat ini adalah fikih zakat. Ya, di dalamnya ada fikih zakat perniagaan, fikih zakat pertanian, fikih zakat fitr, dan seterusnya. Nah, selanjutnya apakah itu fikih zakat, bagaimana cara mengeluarkannya, dan syarat-syarat dari fikih zakat itu apa, akan dijelaskan oleh Ustadz kita, Ustadz Rizaluddin, dan kita berikan kepada beliau. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ibu-ibu jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada admin kita nih, luar biasa, Ustadz Supriyo ya. Laulahu majar kiswa. Kalau mungkin Ustadz Supriyo nggak ada, wah ini supaya kita tidak lupa peranan gitu ya. Ini mungkin kiswa nggak seaktif ini ya Bu ya. Jadi ini applause besar untuk Ustadz Supriyo. Terima kasih yang sudah mengkoordinir semuanya. Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Ya, semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dijaga oleh Allah. Sebelum kita mulai, baiknya kita mulai kirimkan Al-Fatihah untuk saat ini saudara-saudara kita yang mungkin sedang ditimpa musibah, terutama di Turki ya Bu ya. Kemarin kita mungkin dengar kabar
bencana alam, Gempa ya, bumi. gempa, dan kurang lebih menewaskan sampai ribuan ya Bu ya. Ibu sekalian, jemaah sekalian, ya kita kirim Al-Fatihah. Semoga korban dari urusan pribadi sampai urusan sosial, ya, dari urusan diri sampai urusan harta, semuanya diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Filosofinya seperti ini Ibu sekalian, filosofi zakat adalah gini. Islam itu mengakui konsep terkait tentang hak kepemilikan, ownership, ya. Maksudnya apa? Ibu-ibu, apa yang bapak-bapak kerjakan, usahakan, kemudian membuahkan sesuatu, maka itu punya bapak, itu punya ibu. Islam mengakui itu, gitu ya. Tapi kemudian ada koridor-koridor yang harus dipatuhi. Salah satunya adalah betul memang Islam mengakui tentang hak kepemilikan, tapi ternyata Islam juga memberitahu kita bahwasanya ternyata di antara atau di tengah-tengah atau di sebagian harta kita ternyata ada milik orang lain yang sengaja Allah titipkan melalui kita. Dan ini mungkin yang jadi nanti kekhasan ya, konsep ekonomi Islam dengan ekonomi ala barat atau ekonomi konvensional. Orang-orang barat dengan misalnya kapitalis, mereka sudah, apa yang saya dapatkan itu murni punya saya, maka nggak ada tuh urusannya saya berbagi dan sebagainya gitu. Maka zakat, ibu sekalian, ini menjadi zakat dengan berbagai macam nanti turunannya ya Bu ya, atau mungkin dalam bahasa besar nanti infak, sharing, berbagi. Maka zakat ini menjadi ciri khas khusus dari ekonomi Islam. Ya Bu ya. Nah, kita akan bahas kesempatan kali ini mengenai tentang fikih zakat. Ya, zakat ini juga termasuk rukun Islam yang keberapa, Bu? Ya, Bu? Kedua, ketiga, atau keempat, Bu? Ya, zakat ini kan rukun Islam ya. Nah, itu kan syahadat, sholat, puasa, berzakat. Nah, bahkan keempat ya Bu ya. Bahkan Sayyidina Abu Bakar itu ketika beliau menggantikan Nabi menjadi pemimpin umat yang kita sebut menjadi khalifah. Khalifah itu ibu-ibu sekalian secara bahasa artinya pengganti. Maka ini bahasanya ini gelar ya Bu ya. Jadi ketika Sayyidina Abu Bakar diangkat menjadi pengganti Nabi, maka diberi julukan Khalifatu Rasulillah, penggantinya Rasulullah selaku pemimpin umat. Nah, pas zaman Sayyidina Abu Bakar, ternyata pada saat itu ada orang yang kembali murtad. Dan ini sudah diprediksi oleh Quran kan? Afaimma taukutilang qalabtum ala aqabikum, kata Quran gitu. Nabi Muhammad itu cuma seorang nabi yang nanti juga akan ada ajalnya. Pertanyaannya adalah apakah ketika nabi kalian meninggal itu nanti kalian akan kembali kepada kekafiran atau enggak? Maka ternyata beberapa banyak yang ingkar lagi Nabi, salah satunya adalah dengan tidak mau bayar zakat. Maka Sayyidina zakat. Maka sebelum kita melangkah jauh, kita perlu tahu definisinya. Nah, ibu-ibu sekalian ya, definisi zakat. Zakat, ibu-ibu sekalian, itu secara bahasa artinya dia tentu ini berasal dari bahasa Arab ya. Maka dia memiliki arti tumbuh dan berkembang. Juga bisa dimaknai keberkahan atau nanti ada makna lain pensucian dan sebagainya ya. Dan ternyata makna tumbuh, berkembang, keberkahan, pensucian dan sebagainya ini sesuai dengan filosofi atau tujuan zakat. Apa? Zakat itu nanti mengembangkan atau menumbuhkan harta kita. Zakat itu nanti mengundang keberkahan terhadap harta kita. Zakat itu
ternyata nanti bisa mensucikan harta kita. Kenapa harus disucikan? Karena boleh jadi ketika kita ngumpulin duit, ketika misalnya kita gajian, ketika kita misalnya dapat untung, boleh jadi di situ ada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja. Contoh misalnya simpel, misalnya suami ibu ya, atau bapak-bapak yang kantor, misalnya ketika di kontrak awal kerja kan misalnya masuk jam 8, pulang jam 4, teng gitu kan misalnya. Dengan misalnya gaji 1 bulan 6 juta. Ya, berarti kan bahasanya jam 8 sampai jam 4 itu harus kerja, harus teng. Ternyata misalnya Bapak sempat terlambat jam 9. Artinya ternyata ada, kalau kita hitung-hitungannya benar-benar detail, ternyata ada korupsi waktu di situ. Sementara Bapak atau Ibu sekalian gajinya full. Nah, maka yang kayak gini, insya Allah bisa terhapus dengan zakat. Itu ya Bu ya, ini filosofi zakatnya secara bahasa. Nah, sementara secara syara ya atau secara syariat, nah apa sih zakat itu? Zakat itu adalah istilah khusus untuk sejumlah harta yang dikeluarkan. Jadi zakat itu adalah istilah untuk sejumlah harta dikeluarkan dari objek-objek zakat tertentu. Artinya tidak semua harta yang ibu bapak miliki itu wajib dizakatin. Ya, ada ketentuan-ketentuannya, gitu ya. Terus kalau sudah misalnya kita sudah tahu objek-objek zakatnya atau apa sih harta apa saja yang nanti kena objek zakat, gitu kan? Nah, diberikan kepada orang-orang tertentu. Nggak boleh tuh zakat misalnya buat pembangunan masjid, nah itu nggak boleh. Zakat misalnya buat bikin rumah yatim, zakat misalnya buat bangun jembatan, kepentingan sosial, meskipun baik. Kita tidak menanyakan baik buruknya ya, tapi zakat itu ada syarat ketentuan yang berlaku. Ya, jadi diberikan kepada orang tertentu dengan cara-cara tertentu. Nanti ada berapa keluarnya, ada nisabnya, ada haulnya dan sebagainya. Oke Bu ya, dan jemaah sekalian. Nah, selanjutnya biasa kalau ngaji atau apa, dalilnya mana Ustaz? Wah, ini kadang gitu ya. Nih jemaah saking kritisnya sekarang ketika para ustadz atau kiai ceramah atau ngisi pengajian itu selalu dituntut dalilnya mana Ustaz? Ada nggak dalilnya? Nah, ini kita sudah maklum. Nah, ini saya sertakan 2 dalil saja. Ya, dalilnya sebenarnya banyak dari Quran dan hadis serta ijma, hasil konsensus ulama, tapi ya insya Allah cukup ya dari 2 dalil ini. Ya, ini dari Quran semuanya di surat At-Taubah yang di ayat atas ya Bu ya. Ini di Ibu jamaah sekalian, ini di surat At-Taubah. Allah berfirman, khud min amwalihim, ambillah zakat atau ambillah dari harta mereka sodakotan, sodako atau zakat. Nah, Quran, ibu-ibu sekalian, itu seringkali meredaksikan kata-kata zakat dengan sedekah, gitu ya. Jadi kata sedekah ini maknanya sebenarnya umum, ibu-ibu sekalian ya. Maka seringkali malah kata zakat itu digunakan dengan redaksi sedekah, gitu ya. Nah, di mana fungsi zakat ini? Di Quran ini bilang tutohiruhum wa tuzakihim, bisa mensucikan dan membersihkan. Ya, ini di surat Taubah. Kemudian ini yang masyhur, ayat yang masyhur yang mungkin kita sering baca ya kan, selalu ayat ini atau konten ini pasti berdampingan. Ketika ada perintah sholat, pasti ada perintah zakat. Ini sebagai indikasi kalau engkau sholatnya benar, sementara Allah takdirkan engkau kaya, ya harusnya engkau berzakat. Sebaliknya, kalau engkau kaya, gitu kan, dan engkau mau berzakat, harusnya juga engkau mau sholat. Karena ini beriringan, selalu ketika ada perintah sholat, biasanya nanti diikuti dengan perintah zakat. Gitu ya. Belum lagi ada ancaman di Quran, ada ancaman mereka-mereka yang nggak mau bayar zakat, tanda kutip, walladzina yaknizuna dzahab wal fiddata ya wala yunfiquna fi sabilillah, ya mereka-mereka yang malah menimbun
hartanya nggak mau bayar zakat, itu apa kata Quran? Fabasyirum bi'adzabin alim. Coba nanti dapat kabar gembiranya berupa azab yang pedih. Apa azab pedihnya? Nanti katanya Bu ya, di Quran tuh ceritain orang yang nggak mau bayar zakat itu nanti siksanya Ibu sekalian disetrika punggungnya sama jidatnya. Nah, kebayang nggak Bu ya? Nggak usah dibayangin Bu ya. Kita kalau lagi nyetrika aja kalau kena sedikit aja udah berasa sakit kan Bu ya. Apalagi nih sampai punggung kita disetrika, dan setrikanya itu pakai api neraka. Nauzubillah. Nah, Bapak Ibu sekalian, jemaah sekalian, dalil zakat ini kalau di Quran itu dalilnya umum. Maksudnya apa? Hanya ada perintah saja. Detailnya tidak dijelaskan di Quran. Sama seperti sholat, Bu. Ya, jemaah sekalian, kalau sholat itu cuma ada perintahnya doang. Tapi nggak ada tuh tata cara sholat, misalnya sedekapnya gimana, rukuknya gimana, sujudnya, itu nggak ada. Disitulah sunnah masuk. Disitulah hadis masuk untuk menjelaskan. Maka sama, ukuran, takaran, kemudian nisab dan sebagainya, itu nanti ada dalam sunnah Nabi. Gitu. Maka memang Quran di sini harus berdampingan ya, ibu-ibu sekalian ya. Tidak boleh nanti saling terpisah. Ini terkait dalil zakat. Lanjut next slide-nya. Nah, secara umum ibu-ibu sekalian, ada yang zakat ini secara umum terbagi dua. Ada yang namanya zakat fitrah, ada yang namanya zakat mal ya Bu ya. Jangan tambahin L satu lagi, nanti jadinya zakat mall. Ya. Nih kadang kita suka salah alamat. Akhir Ramadan malah banyaknya zakat mall gitu ya Bu ya. Jadi kalau apa bedanya zakat fitrah sama zakat mal? Zakat fitrah yang dizakatin simpelnya ya Bu ya. Yang dizakatin itu jiwa kita, diri kita. Ya. Maka siapapun orangnya kalau dia punya kelebihan makanan pada hari raya Idul Fitri atau sebelum raya Idul Fitri sudah masuk kewajiban zakat fitrah, maka dia wajib berzakat. Jadi nggak harus kaya bahasa asatnya ya Bu ya. Itu zakat fitrah. Sementara zakat mal yang dizakatin adalah malnya. Apa itu mal dalam bahasa Arab? Harta. Yang jadi objek yang dibersihkan, yang jadi objek dizakatin itu hartanya, fokusnya di hartanya. Sementara zakat fitrah itu dirinya. Ya, dirinya yang dizakatin. Oke Bu ya. Nah, ini. Objek wajib zakat. Sekalian ya, ini ada beberapa, ada zakat peternakan. Tentu maksud peternakan ini, kalau secara fikih klasik, yang namanya peternakan itu cuma 3 Bu. Ya, kambing dengan segala macam jenisnya, sapi dengan segala macam jenisnya, dan unta. Ya, kenapa cuma 3? Ya karena dulu zaman Nabi ketika ada syariat zakat, ya orang berternak cuma 3 Bu. Nggak ada tuh dulu misalnya ternak apa, ikan cupang gitu kan, kemudian ternak apa, misalnya ayam, kemudian ternak burung, itu nggak ada. Terus gimana dong zakat mereka? Misalnya saya ternyata peternak lele, Ustaz, punya berapa. Nah nanti kita akan jelaskan gitu ya. Yang kedua yang jadi objek wajib zakat adalah pertanian, hasil pertanian. Hasil pertanian itu merujuk kepada 2 Bu ya. Makanan pokok sama buah-buahan. Bahkan dalam mazhab Syafi'i itu sempit sekali Bu. Ya. Itu makanan pokok ya makanan pokok saja dengan setiap daerahnya masing-masing. Kemudian yang buah-buahan malah dalam mazhab Syafi'i itu hanya kurma dan anggur. Kenapa patokannya 2? Karena dulu zaman Nabi ya kalau orang bertani kalau nggak kurma ya anggur. Nggak ada tuh Bu zaman Nabi peternak atau petani duren. Nah, Nabi nggak kenal duren pada saat itu. Terus gimana saat kalau saya misalnya punya duren, tanahnya duren seluas 1 hektar, itu ada zakatnya nggak? Nah, nanti kita akan jelaskan, gitu ya Bu ya. Jadi nanti kita akan komparasi antara zakat klasik dengan zakat kontemporer dari objek wajib zakatnya. Yang ketiga adalah zakat perniagaan atau perdagangan. Ini zakat yang diambil atau yang dibebani atas perusahaan
atau warung, pokoknya perniagaan atau perdagangan, entah dia jual barang atau jual jasa. Dan ini ditimpakan kepada individu atau korporasi atau perusahaan. Makanya ada namanya zakat perusahaan. Turunannya nanti ada namanya zakat profesi. Ya, meskipun zakat profesi itu Ibu sekalian, ini ada perbedaan. Ada yang ngewajibin, ada yang enggak gitu ya. Yang selanjutnya ada zakat emas dan perak. Ini masyhur ya, umum ya Bu ya. Nanti kan jelaskan. Terus saya punya perhiasan, saat perhiasan itu saya pakai, kena zakatnya enggak? Nanti dilihat. Oke Bu ya. Ada kadar-kadarnya gitu ya. Jadi tidak semua nanti perhiasan itu kena zakatnya ya. Kemudian ada zakat barang temuan atau hasil tambang. Ya, ibu-ibu nemu gitu kan duit 1 miliar, kena zakatnya. Hasil tambang, sebenarnya hasil tambang ini mirip-mirip sama zakat emas dan perak. Gitu ya Bu ya. Nah, jemaah sekalian, ini objek wajib zakat. Artinya, nah tapi ini yang klasik ya Bu. Artinya nanti misalnya kayak tadi, Ustaz, saya ini peternak ikan mas. Gitu kan. Dan ternak saya banyak, omsetnya kalau setiap panen atau setiap tahun itu, 1 tahun itu bisa sampai 1 miliar. Itu kena zakat enggak? Ibu masuk ke zakat peternakan enggak ada kiasnya. Maka nanti masuknya ke sini. Di zakat perniagaan. Itu ya Bu ya. Jadi masuknya nanti ke zakat perniagaan. Tuh. Nah, akan jelaskan. Selanjutnya adalah syarat wajib zakat. Seperti yang saya tadi dijelaskan di awal, atau mungkin tadi obrolan singkat dengan Bu Erni ya, tidak semua orang wajib zakat. Ya, harus memenuhi syarat dulu baru dia dapat beban zakat. Yang pertama Muslim, ini sudah pasti. Maka non Muslim itu nggak wajib zakat, gitu ya Bu ya. Non Muslim sekaya apapun ya, jangan sampai Ibu misalnya punya teman non Muslim kemudian dia kaya, bayar zakat dong, nggak bisa. Ya. Kedua, merdeka. Maksudnya apa merdeka? Bukan merdeka maksudnya Indonesia gitu ya Bu ya. Maksudnya merdeka bukan budak. Ya. Merdeka di sini artinya bukan budak. Kenapa? Karena budak itu Ibu sekalian dia tidak punya hak kepemilikan. Dalam fikih, budak itu hukumnya disamakan seperti hewan Bu, seperti barang. Artinya bisa diperjualbelikan, ya. Itu Bu. Artinya bisa diperjualbelikan, bisa diperjualbelikan, bisa ya seperti barang Bu. Gitu. Dia bisa diperjualbelikan, bisa ditukar dan sebagainya, maka dia nggak punya kepemilikan, maka ya itu tidak kena zakat. Jadi harus orang merdeka. Insya Allah kita semua orang merdeka. Ketiga, milik sepenuhnya. Harta yang tadi kita jelaskan objek wajib zakat, gitu ya Bu ya, itu memang sepenuhnya punya kita, gitu ya. Itu memang sepenuhnya punya kita, bukan punya orang lain, ya. Maka nggak boleh berzakat pakai barang orang lain, gitu ya. Nah, kemudian mencapai nisab. Apa itu nisab? Nisab itu batas minimal, ya. Nisab itu batas minimal zakat. Yang tadi saya bilang, kalau kalau misalnya sedekah, ibu punya duit 1.000, sedekahin 500 boleh, bahasanya sedekah. Tapi kalau misalnya zakat, nggak boleh, harus ada standarnya. Berapa standarnya? Nanti setiap objek wajib zakat yang tadi punya nisabnya berbeda-beda ya Bu ya. Nisab peternakan misalnya hewannya apa nih? Itu nanti ada nisabnya. Pertanian juga nanti ada nisabnya, ada standar minimalnya. Jadi kalau ibu misal peternakan cuma punya kambing 10 gitu ya. Cuma punya kambing 10 ya sudah. Apakah wajib zakatnya? Enggak gitu ya. Nanti itu nisabnya Bu. Jadi nanti nisab ini berpengaruh ke objek wajib zakat ini. Jadi setiap objek wajib zakat itu nanti beda-beda. Gitu ya. Itu nisab. Selanjutnya, syarat selanjutnya adalah mencapai haul. Apa itu haul, Bu? Ada yang tahu haul apa?
Mungkin sering dengar kan? Haul ini, haul ini. Nah, Sering, tapi taunya ya Tahunnya, ulang Ustaz. kematian. apa? Tahunnya. Gimana, Bu? Udah cukup setahun. Jatuh tempo bukan Ustaz? Jatuh tempo atau udah muter 1 tahun gitu ya, simpelnya ya. Jadi Ya, pokoknya udah muter ulang 1 tahun tahun. kematian lah ya. Makanya sering kan kalau ada perayaan atau itu kan haulnya Habib ini, haulnya ini maksudnya meninggalnya sudah 1 tahun gitu, Bu. Ya, itu seperti itu. Ya, jadi uang yang ibu miliki itu nggak bisa ujuk-ujuk, atau harta yang ibu miliki tidak bisa ujuk-ujuk dizakatin. Dia harus muter 1 tahun dulu sambil dilihat setelah muter 1 tahun nyampe nisab enggak. Tentu yang mencapai haul ini itu selain zakat pertanian ya Bu ya. Karena kalau zakat pertanian tidak pakai haul hitungannya, tapi pakai panen. Tapi kalau zakat peternakan, zakat perniagaan, emas dan perak, ini dia pakai haul. Sama kayak zakat barang temuan. Itu nggak perlu nunggu 1 tahun, Bu. Detik itu juga ibu nemu, ya nggak detik itu juga, intinya ketika ibu sudah terangin, sudah jelasin, sudah apa namanya, istilahnya sudah di inilah, sudah diinfokan, atau paling simpel harta karun lah. Ketemu di ibu jalan-jalan ke hutan, gali gitu kan, niatnya buat gali nyari air, ternyata ketemu kotak isinya emas gitu kan. Ya sudah, itu nggak perlu nunggu 1 tahun, Bu. Ya, dan nanti zakatnya juga lebih gede nominal zakatnya ketimbang zakat peternakan dan yang lainnya. Oke ya Bu ya. Ini terkait syarat wajib zakat. Nah, dari sini, dari syarat wajib zakat, nanti muncul pertanyaan. Kalau ada kasus gini Bu sekalian, saya ambil contoh misalnya, ini ya Bu ya, ini bukan doain atau apa, saya ambil contoh yang biasa kita sering nonton lah di medsos atau apa. Ibu kenal Rafathar Bu, Ibu sekalian, Rafathar? Tahu. Wih, tahu. Siapa Bu? Sultan Andara ya Bu ya? Iya. Oke, itu kita contoh itu. Misal Bu, Rafathar. Orang tuanya misalnya meninggal. Nanti si Rafathar kan dapat warisan kan Bu ya? Gitu ya. Si Rafatharnya kan dapat warisan. Pertanyaannya, wajib zakat nggak hartanya? Si Rafatharnya wajib zakat nggak Bu? Ayo Bu. Wajib kali Ustaz, ya kan udah perpindahan pemilik ya? Ya, perpindahan pemilik, tapi si Rafatharnya masih kecil. Oh. Nah, makanya saya contohnya Rafathar kan. Atau Apa adiknya lagi siapa namanya? Cipung ya? Nggak tahu. Apa Atau nih pokoknya gini, anak kecil yang ternyata punya duit banyak, entah itu hasil warisan atau ternyata dia sudah jadi selebgram, endorse macam-macam, kemudian hartanya banyak dan mencapai nisab dan sudah haul, apakah wajib zakat? Tidak, Ustaz. Nah, itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah anak kecil, karena di sini kalau ibu lihat ya, kalau ibu syarat wajib zakat, ibu sekalian, itu tidak mensyaratkan harus balik ya Bu ya. Ya kan? Iya sih. Biasanya kalau muka